Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Sehat-sehat selalu ya. Perkenalkan saya Lulu SFY CTMR, salah satu dari Certificate Trainer Magnet Rezeki. Di sini saya ingin berbagi cerita tentang pengalaman yang pernah saya alami tentang rahasia magnet rezeki, menarik rezeki dahsyat dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menarik rezeki dahsyat dengan cara Allah. Berawal dari kehidupan saya tinggal bersama anak saya di tempat rumah kecil 2,5 meter kali 9 meter dengan himpitan ekonomi, dengan penghasilan 30.000 per bulan saat itu. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah ya Rabbi, bolehkah hamba meminta sebuah rumah yang besarnya 2 kali lipat dari ini? Setiap hari saya berdoa, setiap hari saya sedekah meskipun itu 2.000, 3.000, sedekah semampu saya. Nah, beberapa bulan kemudian Allah kabulkan. Samping rumah pindah, kontrakan jadi kosong. Kemudian saya sewa. Alhamdulillah, rumah saya agak luas, meskipun yang kecil rumah saya pribadi, yang kecil yang satu lagi adalah sewa. Jadi saya bisa mengembangkan usaha saya, yaitu membuat makanan, membuat donat, membuat kue, membuat gorengan, membuat apapun, termasuk membuat es teh. Saat itu anak-anak saya masih kecil-kecil, dan saya berdoa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan, bolehkah saya meminta rumah yang jauh lebih besar dari ini? Dan alhamdulillah, saya minta permen, Allah kasih bungkusnya. Saya minta rumah, Allah kasih ujian lewat rumah juga. Saat itu yang punya kontrakan tiba-tiba meminta kepada saya untuk segera pindah. Bagaimana aku harus pindah? Rumah saya kecil, barang-barangnya tidak muat. Tapi dalam waktu 3 hari, ternyata si pemilik rumah memaksa saya untuk pindah. Sehingga barang-barang ada yang ditaruh di luar. Kami tidur di mana? Di masjid. Setelah tidur di masjid, kami berdoa kembali kepada Allah. Ya Allah, katanya 2 rakaat sebelum salat subuh itu setara dengan dunia seisinya. Saya menagih janji itu kepada Tuhanku. Tuhan, mana janjimu? Katanya 2 rakaat sebelum salat subuh itu setara dengan dunia dan seisinya. Tapi mana? Mana Tuhan? Yang ada kenapa hamba dan anak-anak hamba terusir dari rumah sendiri? Kemudian kami mencari kontrakan yang baru lagi, yang agak jauh. Ternyata di sana kami tidak boleh menjemur pakaian di luar. Kami harus menjemur pakaian di dalam kamar mandi, sedangkan kami tidak punya mesin cuci. Apa yang terjadi? Belum ada 2 minggu, kami terusir kembali. Kami cari tempat kontrakan yang baru lagi. Dengan uang seadanya. Dengan uang yang hampir habis, kami sewa tempat yang baru. Belum ada 1 minggu, kami dipanggil sama yang pemilik kontrakan. Katanya, kami punya rumah sendiri kecil, tapi kenapa cari kontrakan? Setelah saya jelaskan, ternyata si pemilik kontrakan, istri dari si pemilik kontrakan tidak mau tahu. Dan berkata, kamu janda, jangan rusak pernikahan kami. Disitulah saya merasa dunia sudah runtuh. Kami diusir kembali. Tuhan, akhirnya saya pergi ke musala. Saya salat dan saya berdoa kembali. Tuhan, hamba minta permen, tapi kenapa bungkusnya datang bertubi-tubi? Kami minta rumah, kenapa musibah datang bertubi-tubi dengan cara seperti ini? Kami tak punya uang. Saat itu, kami punya beberapa buku
anak saya titipin ke tetangga, dan saya mulai naik motor keliling menawarkan buku-buku. Saat itu saya punya buku Rahasia Magnet Rezeki, dan saya tawarkan dari perusahaan satu ke perusahaan yang lain. Dan apa yang terjadi? Banyak penolakan. Tapi ada satu perusahaan yang mau menerima saya, membeli buku-buku saya. Di situ saya bersyukur, saya berterima kasih berkali-kali. Saya merasa saya punya uang untuk makan, dan aku pulang membawa makanan buat anakku. Sebelum saya pulang, saya ditanya sama si pemilik perusahaan tersebut, suami istri, sebenarnya ada apa? Jadi ada wawancara kecil gitu. Saya ceritakan semua yang terjadi. Dan benar, keajaiban itu nyata. Tuhanku datang menolongku melalui 2 orang yang berhati mulia. Setelah beliau berdua mengetahui cerita saya ceritakan semua tentang kehidupan saya dan anak-anak saya, apa yang terjadi saat itu. Beliau berkata, beliau akan menolong kami mencarikan tempat tinggal, membelikan rumah. Dan alhamdulillah 2000 awal tahun 2017 kami menempatin rumah ini. Teman-teman semuanya, coba perhatikan pola datangnya rezeki. Saat kita meminta rumah, kita diuji dengan kasus rumah. Saat kita minta permen, kita diuji, didatangkan bungkusnya dulu. Tapi kita tidak sadar, terutama saya pribadi. Saya tidak sadar bahwa Allah tuh sudah mendatangkan bungkusnya berkali-kali. Pindah kontrakan sini, pindah kontrakan sana, pindah kontrakan sini, pindah kontrakan sana. Saya tidak menyadari bahwa itu bungkus permen. Yang saya tahu adalah raga saya sudah luluh lantak, sudah hampir menyerah, uang sudah tidak punya, anak harus makan, tempat tinggal saya nggak punya. Akhirnya saya dan teman-teman semua harus menyadari bagaimana pola pertolongan Allah itu datang, pola rezeki itu datang. Bahwa ketika kita meminta rumah, Allah tidak mendatangkan bahwa ini rumah buat kamu. Bukan, caranya bukan seperti itu. Tapi kita diuji dulu dengan berbagai ujian. Dan kemudian Allah mendatangkan pertolongannya itu melalui hamba-hamba pilihannya. Dan alhamdulillah, kalau ditanya saat itu berapa perihnya, perih kawan, perih teman. Saat itu penghasilan kami 30.000 per bulan, tapi kami gak bisa berbuat apa-apa. Alhamdulillah, itulah yang dinamakan paradox of Candy. Berawal dari law of projection. Ketika saya menginginkan rumah, dan itu terpatri dalam hati saya, terpatri dalam doa-doa saya. Ya Allah, saya menginginkan rumah, saya membutuhkan rumah, saya meminta tempat tinggal yang jauh lebih besar dari yang saya tempatin sebelumnya. Kemudian Allah kasih paradox of Candy, yaitu terima bungkusnya, maka isinya akan segera kita nikmati. Demikian teman-teman cerita saya tentang law of projection dan paradox of Candy. Jika ada teman-teman yang belum paham tentang apa itu law of projection dan paradox of Candy, teman-teman boleh calling kami atau WA kami di 0821 9958 4321 atau di 0857 256 25519.
Saya doakan buat teman-teman semuanya yang belum punya rumah, segera memiliki rumah. Gratis, gak usah beli. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keajaiban itu nyata, teman. Demikian, terima kasih teman-teman semuanya. Jika ada kata-kata dari saya yang kurang berkenan, jika ada salah-salah kata, itu datangnya dari saya. Jika ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Lulu SFY Siti MR mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.